Ya, selamat pagi hari Minggu 12 hari bulan November tahun 2023. Amen. Sungguh bersukacita, sungguh hebat penyembahan kita pagi ini, luar biasa ya. Ya, sangat membangunkan. Haleluya, beri tepukan kepada Tuhan. Yes, membawa kita lebih dekat pada Tuhan dan menghidupkan kita dengan kemuliaan Tuhan bersinar. Haleluya. So pagi ini saya mau kita bersama dan saudara dan saudari yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi yang ada di sini dan di dalam Facebook, mengisytiharkan firman Tuhan ini ke atas udara di seluruh dunia ini. Boleh? Ikut saya ya. Ambilkan ini sebagai doa ataupun nyanyian ataupun pengisytiharan daripada tiap-tiap individu pribadi ya. Boleh berdiri? Oke. Saya mau mengambil daripada Mazmur 108 ayat 1 sehingga 6 ya. Sudah siap sedia? Oke, di dalam Facebook. Oke, haleluya. Ikut saya ya. Dengan sepenuh hati kita diberkati. Ini adalah firman Tuhan yang hidup bila kita percaya. Oke. Aku yakin kepadamu. Ya Allah. Aku akan menyanyi. Dan memuji Engkau. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku akan membangunkan matahari. Ya Tuhan, aku akan bersyukur kepadamu antara bangsa-bangsa. Aku akan memuji Engkau antara umat manusia. Kasih-Mu lebih tinggi daripada langit. Dan kesetiaan-Mu sampai ke awan yang tertinggi. Ya Allah, tunjukkanlah keagungan-Mu di langit dan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Amin. Haleluya. 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 Sela duduk. Amin. Luar biasa. Oke. Selamat pagi sekali lagi. Ya, hari Minggu 12 hari bulan November tahun 2023. Saya Pastor Miller Liko. Hari ini saya mau sambung khotbah saya 2 minggu yang lalu, yaitu pada 29 bulan Oktober tahun 2023. Boleh rujuk ke sana di dalam Facebook, yaitu kita telah mendengar pada minggu 2 minggu yang lalu, yaitu tajuknya adalah perjanjian di dalam kitab suci. Kitab suci adalah juga dipanggil Alkitab, juga dipanggil Bible. Iban mengata buk kudus. Apa dayuh saya lupa. Tidak mengapa ya. So, 2 minggu yang lalu kita telah mendengar, yaitu Allah telah berjanji. Nomor 1, Allah berjanji dengan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dan kita juga telah mendengar yang kedua, perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa setelah mereka berdosa. Juga di Taman Eden, betul? Dan kita mendengar dan kita tahu daripada Kejadian, buku Kejadian pasal 1 pasal 2 itu adalah dari Adam lah datangnya semua turunan-turunan bangsa-bangsa manusia di bumi ini. Boleh mengatakan amin? Kamu dan saya. Siapa nenek dan aki kamu dan saya? Adam. Siapa nenek? Hawa. Oke, bagus. Yes. Dan kita juga telah mendengar di pasal 3, awal-awal lagi setelah Adam dan Hawa
jatuh dalam dosa, immediately, pada saat itu juga Allah menyatakan keselamatan yang akan dilaku dia pada masa depan. Di Taman Eden itu setelah Adam dan Hawa berdosa, rencana keselamatan Allah telah pun diistihar Allah di dalam Taman Eden itu. Di pasal 3 kita boleh membaca. Oke, saya membaca. Oke, sedikit ya. Sepintas lalu kita telah mendengar, yaitu setelah Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden itu, kisah itu kejadian perjanjian lama ya, pasal 3 ya, dan ayat 15. Ini setelah Adam dan Hawa digoda dan ditipu oleh siapa? Ular itu, ular tua itu, ular yaitu yang dirasuk oleh setan. Sebenarnya setan di Taman Eden itu. Dan ini kata Allah kepada ular dan kepada istri Adam dan Hawa manusia itu. Oke. Ayat 15 berbunyi begini. Pasal 3 Kejadian ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, kata Allah. Kepada siapa? Kepada ular itu dengan perempuan. Dan antara keturunannya, keturunan perempuan ini, manusia ini, dan keturunanmu. Jadi kita di sini tahu sudah, musuh kita yang sebenarnya adalah ular, setan. Ini bukan ular yang kita temui di dalam hutan, bukan. Ini ular dirasuk oleh setan. Dan ini sebenarnya setan. So musuh manusia serata dunia ini adalah setan sebenarnya musuh. Dan setan adalah musuh Allah. Dan kita terus membaca ya. Keturunan siapa? Keturunan Hawa ini, manusia ini akan meremuk kepalamu. Meremuk kepala siapa? Setan. Yes. Dan kamu, ular itu, setan itu akan meremuk tumitnya. Jadi ini setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini adalah tentang salib Yesus Kristus. Nun jauh di masa depan. Setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah terus menyatakan rencana yang terbaik kepada manusia dan juga kepada setan di Taman Eden itu. Tuhan menunjuk kepada kedatangan Yesus. Penderitaan Yesus dan kematian Yesus di atas salib. Ini adalah dia. Itu sebab firman Tuhan Allah mengata, aku telah menyatakan kepada kamu apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Nun, pada mulanya dulu sudah aku katakan. Amen. Itu Yesaya 46. Dan di sini adalah tentang salib Yesus Kristus. Bila Yesus mati di atas salib itu, bukan hanya dia mati, ya, dia mati untuk dosa-dosa manusia. Dia mati untuk kejahatan manusia. Dia mati untuk kutuk-kutuk manusia. Dia mati untuk kegelapan yang dalam manusia. Dia mati juga lebih daripada itu untuk itu surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 mengata Yesus di atas salib itu mati. Kematiannya juga untuk menghapuskan pekerjaan-pekerjaan setan. Boleh mengamen? Dan nomor 2, Ibrani pasal 2 ayat 14. Bukan hanya Yesus di atas salib itu mati untuk menghapuskan perbuatan-perbuatan setan yang jahat itu, tetapi di atas salib Yesus juga mati untuk menghapuskan setan. Boleh mengamen? Jadi kita telah mendengar ada orang mengatakan, kalau setan sudah dihapus Yesus, kenapa masih ada kejahatan? Itu sebab kita bertanya 2 minggu yang lalu, bagaimana? Setan sudah mati kan? Dia tidak mati. Dia adalah roh. Dia adalah malaikat terang pada mulanya Lucifer. Kemudian dia jatuh dalam dosa, menentang Allah. Dan dilempar keluar dari surga. Dan 1/3 daripada malaikat-malaikat yang terang itu mengikutnya, menjadi roh-roh yang jahat. So roh-roh tidak mati. Kamu dan saya pun tidak mati. Apa yang mati? Tubuh kita ya. Mati.
Tetapi roh kita tidak mati. Itu sebab Yesus perlu dan sangat mengasihi kamu dan saya, supaya kamu dan saya dosanya dihapus. Semua yang bertobat percaya pada Yesus. Dulu dia orang berdosa, sekarang dia orang benar. Supaya kita mati, kita tidak pergi ke neraka. Kita pergi ke surga. Sebab roh kita tidak mati. Di dalam neraka orang menderita. Tetapi pada satu hari nanti, pada akhir zaman, setelah di dalam penghakiman Tuhan, Tuhan akan melempar setan ke dalam apa? Lautan api dan belereng. Itu Wahyu pasal 20. Nah, so sekarang setan masih aktif. Tuhan membiarkannya. Supaya orang memilih kejahatan atau memilih kebaikan. Supaya orang ada choice, ada pilihan untuk memilih yang jahat, yang ganas, yang gelap, yang teruk. Ataupun memilih Allah di dalam Yesus yang terbaik sekali. Amen. So, kita telah mendengar itu. Dan bukan hanya Kejadian pasal 3 ayat 15 itu Tuhan mengatakan tentang keselamatan daripada Yesus yang mati di atas salib itu. Kita membaca seterusnya ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 21 berbunyi begini. Tuhan Allah membuat pakaian daripada kulit binatang untuk Adam serta istrinya, lalu memakaikannya kepada mereka. Saya mau tanya, ini setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan? Dan sebelum ini apa yang mereka pakai? Mereka telanjang ataupun mereka tutupkan badan mereka dengan apa? Setelah mereka berdosa, mereka tutupkan tubuh mereka dengan apa? Daun kayu apa? Daun kayu ara. Fig tree. Saya pun jam sedikit. Fig leaf. Jadi sekarang Allah buka daun ara itu yang mereka tutup tubuh mereka, dan Allah menggantikan dengan apa? Kulit binatang. Di manakah Allah mengambil kulit binatang? Dan saya percaya di tempat itu binatang yang dibunuh, binatang ini perlu disembelih dan berdarah. Kulit itu adalah, saya percaya, kulit domba. Dan di sini juga Tuhan menunjukkan kepada keselamatan yang akan dihantarnya kepada serata dunia. Semua orang yang berdosa di dunia ini menunjukkan kepada salib Yesus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi siapa yang bergantung di atas kayu salib itu adalah domba Allah. Darahnya tertumpah untuk bukan menutup di perjanjian lama, menutup dosa, tetapi perjanjian baru ini menghapuskan semua dosa bangsa-bangsa manusia yang berdosa. Bila mereka bertobat, percaya pada Yesus Kristus. Ini berita baik. Sangat-sangat baik. Harus dialami untuk menikmati kebaikannya. Bukan hanya mendengar, amin, melakukannya. Oke. So, kita melihat kemudian setelah itu Allah membuat perjanjiannya dengan Nuh. Oke. So, pagi ini nomor 3 saya mau mengajar tentang, kita belajar sedikit Alkitab ya, Bible study. Oke, tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Amen. So, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 6, sebelum pasal 6 ini, apa yang berlaku setelah pasal 3, setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang berlaku di pasal 6, di pasal 4 adalah Adam mempunyai 2 orang anak kan? Anak yang tua siapa nama? Anak Adam yang tua siapa nama? Halo? Cain. Yang nomor 2 Abel.
So, setelah Adam dan Hawa berdosa di fase 3, satu pasal saja begitu cepat. Fase 4, pembunuhan pertama di muka bumi yang begitu indah berlaku. Ingat? Sebelum ini Allah mengata 6 kali. Allah mengata, oh good, 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 good. Dan apabila Allah mencipta manusia, manusia adalah karya agung Allah. His masterpiece. Dan Allah mengata setelah dia membentuk Adam dan Hawa, Allah mengata very good. Sungguh baik. Tetapi setelah manusia berdosa, satu pasal kemudian, pasal 4. Pembunuhan yang pertama di bumi yang begitu baik, yang begitu indah. Begitu cepat. Kenapa pembunuhan? Kain membunuh adik dia sendiri. Kenapa? Karena dia cemburu. Karena Allah menerima persembahan korban Abel. Apa yang Abel beri kepada Allah? Korban dari pokok kan? Buah kan? Abel. Apa yang Abel beri kepada Allah? Dari ternakan. Kambing domba. Dari ternakan. Korbannya kepada Allah. Menyenangkan hati Allah. Tetapi Kain membawa apa? Korban apa? Tanaman. Allah menolak. Dia tidak menuruti apa yang diajar bapaknya Adam. Allah sudah mengajar Adam harus ada darah korbannya. Jadi Allah menolak korban Kain dari tanaman. So kita tahu itu kan? So kemudian apa yang berlaku? Pasal 5 turunan Adam. Dan kemudian belum lama 2 pasal saja itu. Pasal 6 kita telah melihat dan membaca. Kalau kamu boleh membaca itu, baca banyak perkara di sana. Di pasal 6, apabila manusia makin bertambah banyak di dunia ini, betul? Dan bertambah jahat juga manusia. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Pikiran manusia sentiasa dipenuhi kejahatan. Wah, sentiasa. Itu dosa yang makin menjadi-jadi. Oke, kemudian kita tahu karena seluruh bumi itu dicemari oleh kejahatan, keganasan. Pikiran manusia sentiasa jahat, sentiasa. Tidak ada tidak jahat. Dan kita tahu Allah mengambil keputusan untuk membinasakan seluruh dunia ini, termasuk binatang, hewan-hewan, dan manusia. Dengan apa dia memusnahkan dunia ini? Dengan air banjir, ya. Dan setelah air banjir itu hanya berapa orang yang selamat di dalam kapal yang besar itu? 8 orang. Itu keluarga Nuh. Dan daripada keluarga Nuh lah Allah memulakan keluarga yang baru yang sekarang memenuhi seluruh dunia dari bangsa-bangsa. Siapa punca manusia dari bangsa-bangsa ini? Dari keluarga Nuh. Dan Nuh dari Adam yang berdosa kan? Saya mau membaca supaya kita belajar sedikit Alkitabnya. Dan kalau adalah baik kalau ada buku supaya kamu ingat. Ini dia, itu dia. Ini buku, pasal ini arti dia. Ini yang wahyu ditunjuk kepada kamu dan saya oleh Roh Kudus ya. Oke. So saya mau membaca apa yang berlaku. Kejadian pasal 6 ayat 1. Kejadian pasal 6 ayat 1 berbunyi begini. Ketika manusia mula menjadi semakin ramai di muka bumi. Betul? Oke. Kita meloncat kepada ayat 5. Namun begitu, Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi. Wah. Dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu kepada kejahatan saja. Berarti dalam bahasa kita, pikiran manusia sentiasa dipenuhi kejahatan. Sentiasa itu.
Maka menyesallah Tuhan karena dia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu mendukakan hatinya. Apabila kita membaca, kita harus tanya, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya wahyu, kebenarannya. Apa yang menyentuh hati saya? Yang menyentuh hati saya bila saya membaca ini. Perkataan menduka. Keadaan di dunia itu yang jahat itu mendukakan siapa? Allah. So, kamu dan saya ada perasaan tidak? Boleh duka cita? Ada senang, ada gembira? Sama, Allah ada perasaan. Mungkin orang lupa. Oke, sekarang kita telah membaca banyak Alkitab. Minta Roh Kudus mengingatkan kamu, di mana kita boleh mencari perkataan menduka, Allah duka cita, Allah kecewa. Memang semua yang di luar Allah, semua yang dalam dosa, belum bertobat dan percaya pada Yesus, semua manusia di bumi ini mendukakan hati Allah. Tetapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada kumpulan yang juga menduka hati Allah, mengecewakan Allah. Ada? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Oke? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 saya mau membaca. Oke. Dan janganlah kamu, siapa kamu di sini? Kita Kristen. Orang Kristen ini, orang gereja, orang yang mengatakan diri percaya pada Yesus. Firman Tuhan mengatakan janganlah kamu mendukakan. Ada? Roh Kudus Allah, berartinya Allah, ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Whom you were sealed by the Holy Spirit for the day of redemption. Berartinya Roh Kudus itu memeteraikan kamu. Deposit garanti. Diselamat oleh Allah melalui Yesus. Hari keselamatan bila itu? Pengangkatan. The rapture. Right? So hari ini kita periksa. Bagaimana kita boleh mendukakan Roh Kudus? Bagaimana kita boleh mendukakan Allah? Jawabannya ayat 31. Segala kepahitan. Itu sudah memberi satu ilham, satu pengetahuan kepada kamu dan saya. Kita boleh mendukakan Roh Kudus yang di dalam kita. Dan juga mendukakan Allah bila kita hidup dalam kepahitan. Hidup dengan kebencian. Kamu menduka Allah. Apalagi? Kegeraman, kemarahan, anger and wrath. Mendukakan Allah. Menjerit dengan marah. Kita menjerit. Kita peduli. Kita bunuh orang. Apalagi? Fitnah. Fitnah adalah mengatakan sesuatu yang melukai orang. Kita mendukakan Allah. Dan Kristen ada Roh Kudus yang mendukakan Allah di dalam kita. Immanuel. Allah menyertai kita. Allah di dalam kita. Oleh Roh Kudusnya. Amen. So bila pagi ini orang boleh, kamu dan saya sebagai Kristen boleh datang ke gereja. Tetapi kamu tidak mau, sengaja mau berfoya-foya di sini, pergi supermarket ke di mana, kamu boleh mendukakan Allah. Bagi saya, bagi kamu, kita tidak mau mendukakan Allah. Amen. So, bila kamu tidak mau membaca Alkitab, tidak mau berdoa, langsung, tidak peduli apa-apa. Berfoya di sana di sini, kamu mendukakan Allah. Senang saja, Pak. Oke? So, kita kembali kepada ayat ayat 6 tadi, ayat berapa? 6. Maka menyesallah Tuhan karena dia telah menjadi manusia di bumi dan hal itu mendukakan hatinya.
Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, manusia dan juga hewan, termasuk hewan yang melata dan burung-burung di udara. Karena hatiku kesal bahwa aku telah menjadikan semuanya itu. Tetapi Nuh mendapat rahmat di mata Tuhan. Tetapi Nuh, just imagine, bayangkan betapa banyak manusia menjadi-jadi, ya, beranak cucu, bangsa-bangsa di muka bumi ini setelah Eden, setelah pasal 2. Ini pasal 6, ya. Semua manusia itu, firman Tuhan mengatakan, mendukakan Allah. Hanya seorang, majoritinya jahat, berdosa, tidak peduli. Pikirannya sentiasa jahat. Hanya seorang yang mendapat rahmat di mata Tuhan. Rahmat, perkataan rahmat itu adalah satu perkataan yang lain, mendapat belas kasihan. Ataupun perkataan rahmat itu juga artinya berkat. Itu ya. So, ayat 9, inilah riwayat Nuh dalam kalangan yang sezaman dengannya, dan dalam manusia yang hidup sezaman dengan Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di mata Tuhan. Nuh lah seorang yang benar. Semua yang tidak benar, semua orang berdosa. Tetapi Nuh orang yang benar dan tidak bercela, without unblemished, right? Perfect. Dia tidak berdosa. Amen. Karena semua turunan Adam berdosa. Amen. Tetapi di sini Nuh benar di mata Tuhan. Kenapa? Nanti kita melihatnya. Kenapa Tuhan belum apa-apa lagi, dia melihat Nuh. Dia sudah komen, Nuh ini orang yang benar. Tuhan tahu hati kamu dan saya. Amen. Sebelum kamu benar-benar mengikut Tuhan, dia tahu hati kamu dan saya. Oke. Nuh seorang yang benar, tidak tercela. Dia hidup akrab dengan Allah. Dia ada perhubungan dengan Allah. Nuh dikarunia 3 orang anak laki-laki. Dia mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Hem, Yafet. Pada ketika itu bumi sudah hancur, yaitu korup di hadapan Allah dan penuh dengan keganasan. Bahasa Ibrani keganasan itu adalah hamas. Artinya keganasan, violence, penuh dengan keganasan. Allah mengamati bumi dan sesungguhnya betapa hancur bumi karena kehidupan semua manusia. Bergulumang dengan dosa. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah menetapkan bahwa kesemua makhluk yang hidup mesti mati, karena bumi dipenuh dengan kejahatan, keganasan, hamas. Bahasa Ibrani, hamas. Akibat perbuatan mereka, sesungguhnya aku akan memusnahkan mereka bersama-sama bumi ini. Maka kamu siapa di sini? Allah mengatakan kepada Nuh, maka kamu Nuh perlu membuat sebuah bahtera daripada kayu cypress. Amen. Alright. Kayu cypress. Yeah. So, okay. Saya tidak mau melengah, saya tidak mau memanjang-panjang. Sebenarnya ini tajuk sangat panjang. Pasal 3, 4, 5, 6 sampai 9. So, kita mau melihat kepada perjanjian baru ya. Apa yang perjanjian baru kata tentang Nuh. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sehingga 20. Tulis saja ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita.
Yesus Kristus telah mati di atas salib satu kali saja untuk semua dosa manusia. Amen. Ia yang benar, Yesus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa yang orang yang tidak benar? Kamu dan saya dulu. Ya. Supaya dia membawa kita kepada Allah. Supaya Yesus melalui penderitaan dan kematian di atas salib itu membawa semua manusia balik kepada Allah yang mencipta manusia. Haleluya. Yes. Ia, yaitu Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus Kristus 100% manusia dan juga 100% Allah. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tetapi yang telah dibangkitkan oleh roh. Itu bahasa kita di sini. Ini tentang Yesus mana? Yesus mati dan dikubur kan? Dia dikubur. Dia di dalam kubur ini. Siapa yang membangkitnya? Roh Kudus. Setelah 3 hari kan? Dan di dalam roh ejaan ar besar. Huruf besar ar. Yaitu roh Allah lah, Roh Kudus. Dan di dalam Roh Kudus, Yesus juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi ini adalah bila Yesus mati, dia di dalam kubur ini, di dalam perut bumi ini, dan di dalam Roh Kudus itu, Roh Allah membawa dia ke dalam penjara. Di mana penjara ini? Kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini adalah di perut bumi. Di tempat yang dipanggil Hades ataupun Sheol. Sekarang masih ada. Oke? So, apa yang Yesus buat di sana? Dalam 3 hari dalam dikubur, dia bangkit dari kubur hari ketiga kan? So, ini adalah Yesus waktunya di dalam perut bumi. Di dalam kubur, di dalam tanah itu. Di dalam gua ya. Dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Saya tidak mau melanjutkan itu. Oke? Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh. Ini merujukkan kepada Kejadian pasal 6. Manusia dan bangsa-bangsa yang begitu ramai dan kejahatan juga bertambah. Dan Allah mengatakan kejahatan, keganasan. Ini adalah roh yang di dalam penjara. Masih dalam penjara sekarang. Masih di dalam perut bumi itu. Oke? So, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah, melalui air bah, bukan dalam air bah, bukan keluar dari air bah, melalui air bah itu satu khotbah. So, kita sudah paham, kita mendengar ya. So, di dalam 2 Petrus, ini perjanjian baru juga, 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Kalau kita membaca di sana, oke, tak payah saya membaca, kamu tulis saja. 2 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan Nuh adalah pemberita kebenaran. Noah was a preacher of righteousness. Siapa dia? Dia adalah pemberita kebenaran. Dia adalah memberita Injil. Semua yang memberita Injil, ini saya laku pagi ini sebagai pastor. Semua yang memberita berita baik harus memberita kebenaran. Amen. Must preach righteousness. Jangan tambah, jangan kurang. No kompromi. So, itu sebab saya mau merujuk kepada Alkitab. Supaya orang di Facebook, di mana-mana, belum kenal Tuhan, belum percaya, tahu bahwa ini bukan idea saya sendiri. Ini adalah dari Tuhan yang memberi kita buku ini dari surga. Haleluya. Yes. So, Nuh adalah
Pemberita apa? Kebenaran. Nah, Injil adalah kebenaran. Oke. So, kita kembali ya. Allah suruh Nuh karena kejahatan di seluruh bumi ini. Allah mau membinasa dan menghapuskan dunia ini pada zaman Nuh. Kejadian pasal 6 dengan air bah yang besar. Menenggelamkan seluruh bumi, betul? So Allah mengatakan kepada Nuh, Nuh buat satu kapal yang besar, bahtera. Dan saya baca, tidak ada saya mendengar Nuh komplain atau bersungut-sungut. Allah mengatakan kepada Nuh, buat. So Nuh tidak mengatakan bagaimana saya seorang membuat bahtera itu begitu besar. Mungkin anak saya boleh menolong, tetapi begitu besar. Nuh tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah bertanya. Dia tidak pernah bingung. Tetapi firman Tuhan mengata di sini, firman Tuhan mengata ayat pasal 6 ayat 22, maka sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya, kepada Nuh, sebegitulah yang dilakukan oleh Nuh. Bagaimana kamu dan saya sekarang? Saya dulu 30 lebih tahun dulu dipanggil Tuhan menjadi pastor. Mula-mula saya tidak mau. Tetapi Tuhan mengingat kepada saya, kamu pastor. Kamu mau atau tidak mau, kamu pastor. Bila panggilan Tuhan kepada kamu tidak berubah. Dan beberapa tahun saya pikir dan akhirnya saya setuju. Itu sebab kita di Sokandis. Saya berkongsi kepada pemimpin-pemimpin. Tuhan panggil saya menjadi pastor. Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang title saya pastor. Kita tidak boleh sendiri. Nanti kita menjadi pastor, menjadi rasul, menjadi nabi. Tidak boleh. Harusnya Yesus. We are the under shepherd. He is the great shepherd, the chief shepherd, the good shepherd. Ya, ini penting. So, Nuh, no wonder, patutlah firman Tuhan mengatakan Nuh adalah pemberita kebenaran. Sebab Allah memberi dia kebenaran. Kebenaran bukan dari dia, tetapi dari Allah. Dia dari turunan Adam, masih berdosa, Pak. Tetapi di mata Allah, dia orang benar sekarang. Itu sebab dia pemberita kebenaran. Because now he's righteous. Satu orang saja. Karena dia oke, amen. So, saya tidak tahu adakah Nuh seorang tukang kayu kah bukan. Kamu perlu, tetapi dia menerima arahan pattern bahtera itu, kapal yang besar itu dari Allah. Cun-cun, tidak boleh lebih, tidak boleh pendek daripada itu. Ya. Dan Nuh dipanggil pemberita kebenaran, ya. So apa dia berita? Kepada siapa dia memberita kebenaran itu? Kepada orang-orang di sekelilingnya lah. Pada masa itu dunia penuh kejahatan dan keganasan kan? Penuh orang yang berdosa. Pikiran mereka sentiasa jahat. Kepada orang ini dan yang memberita. Bagaimana dia memberita? Dengan mulut dan dengan pekerjaannya. Dengan perbuatannya. Apa yang dia buat? Dia bina kapal besar. Betul? Dia memang dengan mulut. Dia mengatakan kepada orang sekelilingnya yang datang kepada dia, "No, apa yang kamu buat ini? Kamu ratakan ini, kawasan ini begitu luas, apa yang kamu buat?" Dia mulai memberita, bertobat karena Allah mau mendatangkan air bah yang besar pada seluruh bumi untuk membinasa semua orang yang jahat dan ganas. Orang mentertawakan dia. They mock at him. Tetapi dia tidak hamba. Oke, saya mau tanya, berapa besarkah bahtera di ark, kapal besar itu yang dibina, disuruh Allah bina Nuh? Berapa besar? Besar kan? Siapa pemain bola sepak ini? Siapa minat bola sepak? Angkat tangan. Tentu kamu tahu berapa besarkah
Padang bola sepak itu, tahu? Saya mau bagi tahu kamu, Batra ini, size Bastra ini adalah sebesar 1,5 padang bola sepak. 1,5 padang bola sepak. Sangat besar itu. Dan bila orang yang sekeliling, orang yang jahat melihat Nuh, pekerjaannya, perbuatannya, apa yang kamu buat Nuh? Kenapa kamu rata? Ini kawasan ini rata begitu besar, apa yang kamu buat? Saya membina Batra. Berapa besar yang kamu bina Batra? Oh, besar. Nuh, kamu gila. Kamu tahu di mana laut itu? Begitu jauh. Ini padang gurun Nuh. Kamu dan saya banyak kali mendengar suara di luar sana. Di dalam sosial media tidak salah, tetapi harus tapis. Kebenaran ataupun kepalsuan. Tipu ataupun yang benar. Manusia-manusia menguasai hidup kamu dan saya. Karena kamu dengar mereka. Belum tentu mereka betul ataupun belum tentu mereka boleh menolong kamu. Tetapi saya mengatakan di sini, firman Tuhan mengatakan, Allah tidak pernah silap. Amen. So, bila Nuh mengatakan, kamu lihat padang ini, 1,5 padang bola sepak. Memang pada masa itu tidak ada orang main bola sepak lah. Mereka mengatakan, lagi gila kamu Nuh, lagi gila. Kamu mau membina kapal itu sebesar itu. Nun di sana laut, bagaimana kamu pindah di sana? Lagi mereka tidak paham. Nuh mengatakan air bah besar akan datang. Dan kamu tahu berapa lama Nuh membina Batra itu? Kapal yang besar, berapa lama dia buat kapal itu? Oke. Firman Tuhan mengatakan, boleh baca di sana. Bila Nuh umurnya 500 tahun, dia sudah mempunyai 3 orang anak. Sem, Hem, Yafet. Umur dia 500 tahun itu. Dan kemudian kamu baca. Bila Nuh umurnya 600 tahun. Hujan datang 7 hari, 7 malam, dan 40 hari air bah datang. Kamu tahu berapa tahun dia kurang lebih? Membina dan menyiapkan kapal yang besar itu? 100 tahun. Kurang lebih 100 tahun. Dia tidak pernah hampa. Tidak ada kamu membaca dia hampa. Patutlah Nuh juga dikomen sebagai orang yang besar imannya di dalam Ibrani pasal 11. Ya. Dia tidak pernah komplain. Dan apabila Batra itu sudah mau siap, mungkin kurang lebih 70 tahun, 80 tahun kemudian, sudah mau berbentuk, sudah mau dia punya Batra itu. Kemudian Batra itu siap, dan orang ramai di sekelilingnya, orang yang jahat itu, orang yang ganas ya, orang yang penuh dengan dosa, pikiran mereka sentiasa kejahatan, datang kepada Nuh. Besarnya kapal ini Nuh. Kamu memang gila. Sekarang baru kami tahu kamu gila. Kapal sebesar ini, di mana layarnya? Dulu kapal tidak pakai engine ya, pakai layar. Tidak ada layar. Lagi gila Nuh, tidak ada kemudi, tidak ada steering. Nuh mengatakan tidak perlu. Lagi gila kamu Nuh. Saudara, Nuh menuruti 100% pattern yang diberi Allah. Ini penting kita belajar. Kalau kamu melayan Tuhan, saya melayan Tuhan, kamu tidak boleh membawa idea-idea kamu dari dunia ini. Harusnya datang dari surga. Harusnya datang dari firman Tuhan. Itu sebab di sini kita sentiasa mengatakan, bila kamu dengar berita ini, dengar berita itu, cek, rujuk kepada firman Tuhan. Adakah ia sama seiring sejalan dengan firman Tuhan? Baru kamu ikut. Allah mengatakan kepada Nuh, buat begini Nuh. Dan dia buat begitu. Kenapa?
Kapal itu bukan untuk pergi ke sana sini. Tidak ada tempat di muka bumi ini untuk berlabuh. Betul? Karena seluruh bumi ditenggelami oleh air bah. So itu sebab Nuh percaya. Siapa yang menggerakkan kapal itu? Batra itu Allah yang menggerak dengan gelombangnya. The wave of revival. Oh, dengan anginnya. Wind of the Spirit. Hallelujah. So luar biasa. So kemudian, kita merujuk, itu adalah pengalaman Nuh yang boleh kamu dan saya sebagai orang Kristen belajar dan kamu dibangun. Dan kemudian pasal 2, bukan pasal 2, surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ya. So Nuh terus membuat, tidak peduli dengan komen-komen orang, walaupun 100 tahun dia membina kapal itu. Is God too late? God is never too late. Tidak pernah Allah lambat. Dia tetap tepat dengan janjinya, dengan tidak pernah lambat dan ataupun awal. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak lalai. Dia ingat janjinya. Dia tidak lambat. Dia tidak tertidur. Dia tetap tidak mungkir janji. Dalam bahasa Inggris, the Lord is not slack concerning his promise. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada Kristen mengatakan, oh Lord, why are you not helping me? Where are you? Ada juga saya dengar orang Kristen mau berdebat dengan Tuhan. Saya sangat-sangat takut dengan Tuhan. Saya tidak berani berdebat. Saya rela menuruti Tuhan. Saya tidak peduli apa orang yang kata. Sebab Tuhan mengajak kita ikut Dia. Ikut teladan Allah. Imitate God. Amen. Efesus pasal berapa itu? Saya lupa. Ya. Dan the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Jadi dalam bahasa Indonesia di sini, dia tidak lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Siapa kamu? Termasuk Kristen, termasuk orang di luar sana. Dia sabar terhadap manusia. Kenapa? Karena dia menghendak supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang masuk neraka binasa. Bukan kena Tuhan manusia masuk neraka. Tidak. Kena Tuhan supaya Tuhan menghapuskan dosa manusia bila mereka bertobat percaya Yesus. Dan mereka masuk surga. So simple. Senang saja ya. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, percaya pada Yesus. Dan namamu di surga hari ini, karena kamu percaya dan saya percaya. Sekarang nama kita di surga. Jaga hati kita supaya nama kita terus di sana. Amen. So kita melihat, dan kita membaca ayat 11. Ibrani pasal 11 ayat 7 berbunyi begini tentang Nuh tadi. Dia menuruti firman Tuhan, tidak bersungguh-sungguh kan? Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, belum dia lihat kan? Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Berarti dalam bahasa Inggris, and Nuh became heirs to the righteousness, Nuh became heir to the righteousness which is according to faith. Berarti dalam bahasa Melayu kita di sini, Nuh mewarisi kebenaran
Dari Tuhan, bukan kebenaran dari manusia. Tidak ada manusia dapat membenarkan diri. Semua manusia berdosa. Kebenaran datang dari Yesus yang memberi kamu kebenaran. Itu sebab dulu kamu orang berdosa, sekarang kamu percaya pada Yesus, kamu sekarang orang benar. So, oleh iman Nuh kepada Allah, Nuh diberi kebenaran sebagai warisannya, inheritance. Surga. Amen. Orang benar pergi ke surga. Oke. Jadi kita sekarang mau melihat ya. Tidak lama lagi ya. Kita melihat kepada Kejadian fase 9. Kita meloncat sedikit. Sorry. Kejadian fase 9. Ayat 1 sehingga 15 dan kemudian ayat 18. Kamu boleh baca semua pasal 9 itu. Yaitu kita melihat di sini perjanjian Allah dengan Nuh adalah kurang lebih sama dengan perjanjian Allah dengan Adam, tetapi lain sedikit. Oke, saya membaca ya. Kejadian pasal 9 ayat 1 sehingga 15. Allah memberkati Nuh. Ini setelah air bah itu surut. Setelah Nuh keluar dengan keluarganya dari bahtera itu kepada bumi yang sudah keringnya, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak supaya keturunan kamu mendiami seluruh bumi. Sama janji Allah dengan Adam kan? Allah mau manusia memenuhi seluruh bumi. Ayat 2. Semua burung dan ikan serta binatang lain akan takut kepada kamu. Semuanya berada dalam kuasaan kamu. Sama janji dengan Adam. Oke. Ayat 3. Kini Allah mengatakan kepada Nuh. Kini Nuh, kamu boleh makan semuanya kini. Serta tumbuhan hijau. Ini penting. Karena di dalam zaman Adam, sebelum air bah ini datang memusnahkan semua yang bernyawa di muka bumi ini, di zaman Adam dan turunan banyak bangsa-bangsa manusia ini di bumi ini, sebelum zaman Nuh, mereka hanya makan apa? Mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran. Tidak ada makan daging. Ini kamu harus tahu. Dan setelah banjir itu surut, Nuh keluar dari bahtera itu. Allah berjanji. Sama kurang lebih janjinya dengan Adam. Allah dengan Adam. Tetapi ini berlainan sedikit. Sekarang Allah mengizinkan Nuh boleh makan semua. Termasuk tumbuh-tumbuhan hijau. Berarti after the flood, di zaman Nuh, manusia, semua bangsa-bangsa di muka bumi ini boleh makan daging, boleh makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Ini biasanya. Ini tambahan kepada perjanjian Allah dengan Nuh. Oke? Dan kemudian Allah mengatakan, aku memberikan semua itu kepada kamu sebagai makanan. Ayat 4. Ini penting. Hanya daging yang masih berdarah. Hanya daging yang masih berdarah. Tidak boleh kamu makan. Saya sekarang tidak makan daging yang masih berdarah. Why? Perjanjian baru pun mengatakan begitu. With the blood, still blood flowing in it, don't eat. Banyak orang Eropa, orang Amerika, mereka suka makan daging yang masih berdarah. Oh, delicious. No thank you. You have your part, I don't. Allah mengatakan, jangan makan daging yang masih berdarah. Karena nyawa itu terkandung di dalam darah. Darah itu nyawanya. Ya, setiap orang dan binatang yang membunuh manusia akan kuhukum mati. Kenapa? Allah mencipta manusia bukan untuk membunuh satu sama lain. No. Allah mengatakan akan kuhukum mati. Kalau manusia ataupun binatang membunuh manusia, aku akan hukum mati. Perpisahan. Ya.
Manusia dicipta seperti Allah. Itu kata Allah sendiri. Oleh itu, sesiapa yang membunuh manusia akan dibunuh oleh manusia juga. Bukan karena Allah manusia berperang atau pembunuh satu sama lain. Ayat 8. Allah berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya, sekarang aku membuat perjanjian dengan kamu dan keturunanmu. Di sini Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan turunan Nuh, semua manusia di dunia ini sampai sekarang, oke? Dan juga dengan semua makhluk hidup, yaitu burung dan binatang, semua yang keluar dari bahtera bersama dengan kamu. Inilah perjanjianku denganmu. Inilah perjanjianku denganmu, Nuh dan turunanmu. Aku berjanji bahwa semua makhluk hidup tidak akan binasa oleh banjir lagi. Amen. Jadi kita dengar tadi ada saksian di merata dunia, di padang gurun sekarang banjir. Dan kita dengar orang-orang yang kumpulan hijau, kumpulan climate changes, mereka dulu mengatakan, tidak lama dunia ini akan sejuk, ditenggelami oleh air. Dan kemudian mereka tukar, dunia ini dicemari oleh cuaca yang panas. Go green. Macam-macam. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Allah tidak akan memusnahkan manusia dengan banjir lagi. Amen. Memang banjir di sana sini. Tadi kita dengar ya. Peperangan di sana sini. Gempa bumi di sana sini. Di satu tempat kemarin saya lihat berita itu di Iceland. 2 hari dalam sehari semalam 1.400 gempa bumi di Iceland. Sehari semalam. Apakah itu? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Roma pasal 8, itu adalah keluhan ciptaan Allah. Mengeluh karena semua ciptaan Allah di atas sana, di bumi, di langit, di laut, hidup mengeluh seperti kamu dan saya yang memiliki Roh Kudus. Kita mengeluh. Kenapa? Untuk menunggu penyataan anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah di sini? Di dalam Yesus. Tidak lama lagi. Oke. Kita terus di sini. Allah tidak akan membinasakan bumi dengan banjir lagi. Sebagai tanda perjanjian abadi aku buat dengan engkau dan semua makhluk hidup, aku menempatkan pelangiku. Pelangi. Apa itu pelangi? Di atas awan. Rainbow. Iban mengata apa? Anak raja. Oke. Tanda. Itu adalah tanda Allah tidak akan memusnahkan dunia dengan air bah lagi ya. Di langitnya, pelangi menjadi tanda perjanjianku dengan dunia. Tiap-tiap kali aku meliputi langit dengan awan dan pelangi itu kelihatan, aku akan mengingat perjanjiku dengan kamu dan dengan semua makhluk hidup, bahwa banjir tidak lagi akan membinasakan semua makhluk itu. Ayat 18, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera itu ialah Sem, Hem, dan Yafet. Ketiga orang anak Nuh itu ialah nenek moyang semua orang di dunia ini. So kamu dan saya dari turunan Hem, Sef, Yafet. Mereka yang anak Nuh yang turunan Adam. Itu sebab tiap kali kamu membaca, kita semua manusia turunan Adam. Sebab itu adalah asal manusia yang pertama yang berdosa. Oke. Jadi kita melihat di sini janji Allah kepada Nuh adalah beza sedikit ya. Oke. Dan sekarang saya mau menghabiskan dengan ini. Apa yang dikatakan Yesus tentang zaman Nuh? Kita membaca tentang zaman Nuh.
Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa? Seperti zaman Nuh. Ada? Begitu juga? Apa? Oke, Matius 24 ayat 36 sampai 40. Supaya kita mendengar firman Tuhan. Ini kata Yesus. Oke, dengar ya. Bila kamu membaca, dengan Roh Kudus juga mengajak kamu, ada kaitannya dengan firman yang lain di dalam Alkitab ini. Supaya kamu ada pengetahuan. Hikmat, pengetahuan, dan pengertian dari Tuhan. Oke. Matius pasal 4 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Dia bercakap tentang apa di sini? Yesus bercakap tentang apa kepada murid-muridnya? Tentang pengangkatan. Tidak ada seorang tahu tarikhnya ataupun harinya bila pengangkatan itu tiba. Apa pengangkatan itu? Yaitu Yesus turun dari surga dan dia landing di atas udara itu untuk membawa gerejanya, semua yang percaya Kristen yang benar kepada dia, dan orang yang tidak percaya tinggal di bumi ini. Nah, ini yang dimaksudkan Yesus di sini ya. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Yesus merujuk kepada zaman Nuh. Apa yang berlaku pada zaman Nuh? Oke, kita dengar. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus Kristus. Demikian juga kedatangan anak manusia. Apa itu bila dia datang? Ini adalah rapture. Ini adalah pengangkatan yang akan berlaku bila-bila masa dari sekarang. Apa yang berlaku di zaman Nuh? Nanti kita dengar ya. Ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah. Zaman sebelum air bah itu zaman Nuh, bah. Ya. Mereka itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan semua mereka. Kemudian demikian pulanya hal kelak pada kedatangan anak manusia. Demikian pula halnya pada hari pengangkatan yang kita tunggu sekarang. Bila-bila masa boleh berlaku daripada sekarang. Bagaimana saya tahu? Yesus mengatakan pada hari zaman Nuh, begitu juga pada hari yang terakhir. Bila anak manusia datang untuk membawa gerejanya pada hari pengangkatan. So saya mau tanya, apa yang berlaku pada hari zaman Nuh? Kejahatan kan? Keganasan. Semua pikiran manusia di sana, bangsa-bangsa, adalah jahat. Sentiasa jahat. Hanya Nuh yang benar di mata Tuhan. Oke? So apa yang berlaku? Sebelum Allah mendatangkan air bah dan membinasakan semua dunia ini termasuk orang-orang jahat itu, apa yang berlaku? Allah masukkan Nuh dan keluarganya ke dalam bahtera itu. Baru kemudian hujan datang dan 40 hari air bah melanda dan membinasa, memusnahkan seluruh dunia. Tetapi di dalam bahtera itu Nuh dengan 7 orang keluarga, 8 orang semuanya selamat. Dan Yesus mengatakan kepada kamu dan saya, ini penting. Seperti hari zaman Nuh sebelum bah itu. Sama juga harinya. Pada akhir zaman. Sebelum saya datang untuk memanggil gerejaku kepadaku. Itu hari pengangkatan. Apa yang berlaku sekarang? Seluruh dunia. Tidak ada yang baik. Makin bertambah jahat. Yang baik mereka mengatakan jahat. Yang jahat mereka mengatakan baik. Semua tipu daya setan. So, kejahatan kan memenuhi seluruh dunia. Jadi sebelum Allah
mencurahkan amarahnya, menghakimi dan menghukum dunia ini bukan dengan air bah lagi, tetapi dengan apa? Penderitaan besar. Penderitaan besar. Tetapi sebelum Allah mencurahkan hukuman kepada dunia dengan amarah, His wrath, sebelum itu apa yang buat? Dia suruh kamu dan saya masuk dalam batra? Tidak dapat. Batra tidak muat. Karena terlalu banyak Kristen di muka bumi ini. Apa yang dia buat? Dia mengangkatkan kita dalam pengangkatan, bertemu dengan dia di atas udara. Dan baru dia mencurah penderitaan besar kepada seluruh bumi ini. Dan seluruh bumi akan mengalami, tidak pernah di dalam sejarah manusia, dan akan berlaku tidak pernah. Penderitaan begitu besar. Saya mau tanya ya, berapa banyakkah orang mati oleh COVID-19 sehingga sekarang? Saya lihat beberapa hari ini, yang terkini pada November 2023, orang mati oleh wabah COVID adalah 6,9 juta. Banyak? 6,9 juta. Banyak kan? Tetapi kacang kalau dibandingkan dengan Wahyu pasal berapa itu? Wahyu pasal 6. Pasal 6 ayat 8, apabila dalam penderitaan besar itu, yaitu Allah membunuh manusia. Manusia akan dibunuh dengan peperangan, dengan kelaparan, dengan wabah-wabah, dengan binatang buas. 1/4, 1/4 of the population of the earth will be destroyed. 25% manusia di bumi akan dibunuh. Dan saya selidik berapakah jumlah manusia di bumi sekarang? Kurang lebih 8 bilion. So 25% daripada 8 bilion itu adalah 2 bilion manusia mati. So dibanding dengan hanya 4,9 juta dengan 2 bilion, sedikit saja manusia mati. Belumnya penderitaan besar lagi. Ini permulaannya. Dan boleh baca kemudiannya. Lebih. Kemudiannya 2,7 bilion lagi mati. Haleluya. Kita tidak ada di sini lagi. Amen. Kita tidak ada di sini lagi. Seperti zaman Nuh. Nuh dengan keluarganya selamat melalui air itu. Tetapi kita seperti zaman Nuh, sebelum penderitaan besar itu, kita diangkat dalam pengangkatan. Dan kita dikumpul Yesus di atas awan. Dan dibawanya ke surga. Dan tidak akan terpisah lagi, kekal selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati. Berita baik? Sangat baik. So kita boleh pulang dengan senyuman. Okay, thank you very much. Amen. Ya, haleluya, kita akan bertemu lagi minggu depan ya.